Halo, selamat sore semuanya. Sore Sore, Bu. Bu. Sore Sore, Bu. Bu. Hai, Selamat sore, Bu. apa kabar? Alhamdulillah Bu. Apa kabar, Bu? Sore Bu. Hai. Where Yang are lain, you today? yang lainnya bisa tolong on cam dulu nggak? Halo Bu. Hai. Sebentar, sebentar. Halo, Bu. Halo. Gimana? Gimana kemarin nilainya? Bagus-bagus. Alhamdulillah Bu, bagus. Alhamdulillah bagus. Lulus semua tuh ya, nggak ada yang ngulang. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. eh Saya pikir saya nggak akan ketemu kalian lagi, tapi ternyata saya harus ngajar kalian lagi di mata kuliah yang berbeda. Syahrul Seneng katanya banget bisa. kangen. Kita juga belum siap berpisah Bu. Oke. Eh, BTW, ini kan udah bukan bukan mata kuliah bahasa Indonesia lagi ya. Jadi kita ngobrolnya bisa nggak terlalu baku kayak kemarin. Jadi eh, kita ini kan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya, betul? Betul. Ya Hmm, betul. betul, Bu. Oke. Jadi saya akan coba mentransfer ilmu saya yang minim sekali ini tentang pendidikan kewarganegaraan kepada kalian. Tapi sebelum saya memulai proses belajar mengajarnya, saya ingin diskusi dulu nih sama kalian. Sebenarnya untuk metode perkuliahan yang pernah saya berikan ke kalian di mata kuliah sebelumnya di semester yang lalu itu sudah cocok di kalian atau kalian perlu diganti teknik mengajarnya atau ya udah kayak kemarin aja Bu di blend gitu antara ceramah yang saya ngomong sendiri sama kalian tugas kelompok. Kira-kira gimana kalian dari kalian supaya kita kan kalian lebih nyaman yang mana tuh? Ibu ngelek Bu. Halo, saya terlihat terdengar jelas? Tidak. Bisa Ngelek, Bu. diulang Bu? Ya. Putus-putus ya, Halo. Bu, suaranya. Putus-putus, Bu, suaranya. Bisa diulang Bu? Oh, oh, oh. Oke, sebentar saya ganti hotspot dulu. Bentar ya. Halo, halo, Ya Bu, kedengaran Bu. halo. Sudah jelas ya? Masih terputus-putus tidak suara saya? Sudah Bu, sudah. Udah aman, Bu. Udah ya? Oke, untuk perkuliahan semester ini, kira-kira kalian bakal lebih nyaman dengan teknik mengajar saya di semester lalu. Saya kasih teori, terus saya kasih materi terlebih dahulu di pertemuan-pertemuan sebelum UTS, kemudian kalian presentasi masing-masing kelompok, atau kira-kira kalian ada penawaran yang berbeda atau solusi yang berbeda untuk teknik pengajaran belajar mengajar kita semester ini. Kira-kira gimana? Ya, saya bisa paham sebenarnya kalian lebih nyaman belajar yang seperti apa gitu. Boleh saran nggak, Bu? Ya, silakan Purba. Gini, Bu.
kalau menurut saya ya lebih lebih enak bahwa materi itu udah di-share mungkin sehari sebelumnya gitu Bu. Karena kan kita semua kan rata-rata itu kan bekerja. Mm-mm. Karena kalau kalau udah bekerja itu jadi minimal kita ada persiapan lah Bu. Mungkin 1 jam atau sebelumnya itu kita bisa ngeliat apa itu materi. Setelah itu mungkin kan kayak yang semester kemarin aja kita tuh kan banyak nih partisipannya. Mm-mm. Jadi selalu bermasalah di sisi absensi yang terlalu banyak menyita waktu lah. Nah, Ya. jadi dengan mungkin dengan adanya materi yang sebelumnya, terus kemudian manajemen manajemen absensinya yang lebih lebih apa itu lebih enak lagi, itu mungkin lebih banyak membantu kita juga Bu. Karena kan kalau yang absensi yang kemarin kan kita agak-agak banyak yang menyita waktu tuh masalah absensi juga tuh. Oh, Tuh. semester lalu saya kayaknya nggak pakai absensi deh. Nggak pernah pakai absensi ya. Untuk yang awal-awal kan pakai Bu, banyak itu. Oh, Terus akhirnya satu kan kali satu kali Ibu doang saya waktu itu pakai terus absensi. akhirnya ibu kan absensi pakai pakai tugas atau apa itu yang Mm-mm. kirim. Nah, eh, kalau menurut saya sih materi materi kayak materi disampaikan sebelumnya, kemudian kita baru bisa diskusi itu mungkin lebih lebih enak buat kita juga Bu, gitu caranya. Oke, oke. Terima kasih Purba. Terima kasih ya. Yang lain? Yang lain? Oke. Mungkin kuis kuis Ya, kenapa Arjuna? Kuis? Kenapa kuis? iya mungkin bisa ditambah kuis-kuis seperti itu Bu. Oke. Oke, terima kasih Arjuna. Yang lain? Sudah ya. Untuk ini sih Bu, untuk semacam kayak tugas akhirnya juga kayak kelompoknya gitu mungkin bisa diperbaiki gitu karena kemarin ngeliat juga kasihan teman-teman yang mendapat kelompok yang nggak aktif gitu Bu. Jadi Hmm. apa ya mungkin penilaian Bu Suci pasti ada cuman kan untuk mengerjakannya sendiri gitu kan rada ini kalau orangnya bukan yang benar-benar punya waktu. Oke, Jadi tapi dari kalian sebenarnya lebih nyaman tugas individu atau kelompok ya? Eh, kalau kami sih individu juga nggak apa-apa Bu, cuman kalau kelompok kayak kelompoknya ini udah tepat belum gitu Bu. Karena Hmm. kadang kalau kita udah apa ya, udah spend waktu juga gitu kan, semua orang pasti sibuk tapi kan ini tentang prioritas ya Bu. Mau dikerjain atau enggak. Hmm. Baik. Oke, saya tampung ya. Terus yang lain apakah ada lagi masukan untuk pembelajaran kita, proses belajar mengajar kita 1 semester ke depan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti kita sepakati untuk absensi sama seperti semester lalu, saya tidak akan mengabsen satu-satu nama kalian di setiap pertemuan saya, namun tetap saya akan memakai parameter untuk absensi karena itu sebuah bentuk persyaratan dari kampus. Jadi mungkin saya akan mengasih tugas pertemuan, tapi tugasnya tidak serumit seperti semester yang lalu. Akan saya kurangi bobot tugasnya sebagai absensi kalian. Kenapa harus pakai kayak gitu? Ya balik lagi supaya ada sebuah pertanggungjawaban di setiap pertemuan perkuliahan kita yang kalian ikuti bersama saya. Kemudian untuk UTS dan juga UAS tentunya take home. Dan kemudian untuk bobot penilaiannya absensi 15%, kemudian tugas dan atau kuis sebanyak 30%, kemudian UTS 25% dan UAS 30%. Bobot penilaiannya seperti itu. Kemudian uh, saya akan coba men-share
beberapa buku rekomendasi yang akan kalian pakai selama perkuliahan kita kali ini dan menjadi buku rujukan perkuliahan kita. Yang pertama adalah terdengar jelas ya suara saya? Yang pertama adalah buku Pancasila. Ini adalah karangan salah satu dosen saya terdahulu. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Azumardi Azra, ada yang pernah dengar nama beliau? Jadi buku ini diberi pengantar oleh Profesor Azumardi Azra dan ditulis langsung oleh Pak Ubaidillah dan Abdul Rozak, dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan saya di UIN Syarif Hidayatullah di masa-masa S1 saya. Di buku ini kita akan belajar bagaimana HAM, hak dan kewajiban sebagai warga negara terlaksana sebagaimana mestinya. Kemudian, selain buku Pancasila ini, saya akan merujuk pada sebuah teori kenegaraan, sebuah teori yang terkenal di dunia, yaitu Negara dan Hegemoni milik Antonio Gramsci. Ada yang pernah dengar nama Gramsci sebelumnya? Ada? Coba yang ada raise hand. Ada yang sudah pernah membaca Antonio Gramsci? Oke, tidak ada. Jadi Gramsci ini adalah salah satu filsuf. Kenapa saya merujuk pada buku Antonio Gramsci yang judulnya Negara dan Hegemoni, karena di dalam buku ini kita akan membahas tentang yang namanya bagaimana negara menghegemoni rakyatnya dan bagaimana rakyatnya memiliki ruang dalam sebuah hegemoni yang dibentuk oleh negara tersebut. Kemudian, selain Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni ini bukunya, kalian bisa ada buku rujukan pendukung, yaitu buku Julia Surya Kusuma, judulnya Ibuisme Negara. Buku ini sangat bagus karena kita bisa melihat pandangan perbedaan penerapan Pancasila dalam dua pemerintahan yang berbeda, bahkan tiga pemerintahan yang berbeda, yaitu di masa-masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Ketiganya tertulis di sini dalam fokus kajian gender. Jadi kita bisa melihat kacamata penerapan Pancasila dari segi gender yang akan dibahas di buku ini. Oke, karena kalau kita membahas semuanya itu sangat luas dan saya ingin mengambil studi kasus untuk penerapan Pancasilanya yaitu dalam bidang gender karena mayoritas dari kalian adalah pria dan saya ingin kalian memahami hal tersebut untuk tentunya memutus penerapan patriarki di lingkungan kenegaraan kita. Oke. Kemudian sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai buku rujukan? Sebelum saya lanjut masuk ke teori. Ada? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Orang saya juga nggak akan baca bukunya gitu ya. Bu, mau nanya Bu, Ya, itu kita beli bukunya apa gimana ya Bu? Untuk buat belajarnya gitu Bu. Terima sebenarnya kasih. ya. Sebenarnya kalian bisa coba cari-cari e-booknya ya. Saya nggak tahu di Ipusnas tuh kalau nggak salah ada di e-booknya yang Ibuisme Negara. Dan kalau emang mesti beli, beli aja yang bekas. Banyak kok jual yang bekas. Oke, jadi nggak terlalu buang-buang duit kan. Gitu. Tuh. Coba cari-cari e-booknya ya. Terus saya waktu mahasiswa pasti nyarinya e-book karena nggak punya duit buat beli buku. Kemudian ada lagi. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita mau langsung lanjut
ke materi karena kita udah kenalan kan, jadi nggak buang-buang waktu lebih banyak lagi. Tapi sebelum masuk ke materi, karena kita mata kuliahnya tentang pendidikan kewarganegaraan, saya mau mulai dari apakah kalian di pemilu tahun ini ikut berpartisipasi menjadi seorang penyoblos? Coba raise hand. Saya mau lihat. Oke. Oke. Dari 54 mahasiswa yang raise hand nyoblos. Oke. Oke. Cukup banyak yang nggak raise hand ya. Ini yang nggak raise hand nggak nyoblos atau gimana? Oke. Terima kasih. Ternyata mahasiswa-mahasiswa saya ikut berpartisipasi. Pertanyaan kedua adalah kita bisa mulai brainstorming dari apakah ketika kalian mencoblos, kalian melakukan pencoblosan tersebut secara asal-asalan? Siapa yang nyoblos tapi ngasal? Coba raise hand. Saya mau tahu. Siapa yang nyoblos tapi ngasal? Saya Bu, random Bu. Oke. Siapa yang Saya nyoblos tapi ikut, Bu. ngasal? Saya cuman coblos DPD sama presiden, Bu. Yang lain saya nggak tahu. Oke. Bu, Ada ya, kalau ternyata kalau nyoblos tapi kertasnya nggak dibuka, raise hand nggak, Bu? itu mah ngasal versi levelnya level tinggi tuh. Udah males banget. Yang penting kamu nyelup tinta kan biar dapat promo gitu. Saya lebih ribet ngelipet kertasnya, Bu. Oke. Ternyata Makanya nggak banyak usah dibuka. banyak ya yang nyoblos tapi ngasal. Dan terakhir, siapa yang nyoblos tapi riset pilihannya terlebih dahulu, bener-bener riset. Oke, yang riset bener-bener riset pilihannya terlebih dahulu sebelum nyoblos. Saya mau tahu. Oke, ada Alfi, Ivando, Syahrul, Tengku, Ferdian, Lutfi, Faris, Atta, Randy. Ivando enggak. Oke, ternyata masih ada. Oke, berkurang. Tinggal Alfi, Syahrul, Tengku, Lutfi, Faris, Atta. Oke, oke, terima kasih. Gini teman-teman, ternyata dari 52 orang dari 52 orang di antara kalian, hanya 5 orang yang melakukan riset untuk melakukan pencoblosan suara. Artinya apa? Ternyata di antara kita, ada yang benar-benar acuh dengan melihat teman-teman yang tidak coblos acuh terhadap demokrasi di Indonesia. Ada yang sebenarnya dia tidak mau acuh, tetapi tidak tahu bagaimana caranya agar tidak menjadi acuh dan bagaimana caranya untuk dapat ikut berpartisipasi. Ada yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti itu. Sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari sebagai warga negara atau sebagai masyarakat sipil. Saya nggak tahu, mungkin di antara kalian ada yang bukan sekedar masyarakat sipil atau semua dari kita adalah masyarakat sipil pada umumnya. Seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang generasi Z dan Indonesia 2045. Ternyata faktanya adalah bahwa problem demokrasi dan politis di Indonesia saat ini adalah tentang acuhnya Gen Z dan juga Gen Alpha yang padahal adalah generasi-generasi emas yang akan menciptakan Indonesia emas 2045. Bayangin, orang-orang yang berpartisipasi tinggi terhadap politik adalah orang-orang yang umumnya sudah tua.
orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun. Kemudian berapa puluh tahun lagi, 20 tahun ke depan lagi, 21 tahun ke depan lagi, mereka sudah tidak produktif, tetapi digantikan oleh generasi harapan bangsa yang ternyata mereka nggak peduli sama bangsanya sendiri. Bayangin betapa hancurnya negara kita nanti kalau peristiwa ini benar-benar tetap terjadi hingga nanti. Mungkin kalau hari ini kita menemukan teman-teman yang melakukan pemilihan secara asal-asalan, tidak menutup kemungkinan negara kita akan dipimpin oleh orang-orang yang juga asal-asalan dalam memimpin. Sesimpel itu saja. Karena sebenarnya demokrasi itu dimulai dari akar. Nah, akarnya adalah sekecil sebuah pesta demokrasi. Seperti itu. Oke? Nah, itu brainstorming untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya, ketika kalian mendengar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai pendidikan kewarganegaraan? Coba saya mau sebentar. Coba saya share screen, terus kalian sebutkan. Oke, sudah terlihat? Coba sebutkan apa yang terlintas di pikiran kalian tentang pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, Bu. Oke, Pancasila. Nasionalisme, Bu. Sistem pemerintahan, Bu. Nasionalisme, sistem pemerintahan. Kemudian, Undang-undang. Hak Undang-undang. asasi manusia, Bu. oke, Norma, Bu. oke, Nilai-nilai kebangsaan, Bu. oke, nilai-nilai. Kebangsaan. Oke, Demokrasi, apalagi? Bu. Ya, Integritas negara. integritas negara. Ada lagi? BBM, Bu. BBM. Kemudian Politik, Bu. politik. Lalu Sosial masuk nggak, Bu? apa? Sosial. Ya, kita tulis aja dulu. Ayo, apa yang terlintas di otak kalian aja gitu. Apa sih gitu? Saya mau tahu. Berwarga negara. Oke. Oke, ada lagi? Udah? Hukum. Hukum. Ayo, kalian belajar PKN kan dari kelas 1 SD. Ya kan? Idealisme. Apa? Idealisme. Oke. Kemudian Ideologi. ideologi. Pendidikan. Identitas, Bu. Identitas, Bu. Identitas. Budaya. Sejarah, Bu, sejarah. Sejarah. Sudah? Udah, Bu. Oke. Jadi teman-teman, sadar nggak sadar, kalian sebenarnya kan belajar pendidikan kewarganegaraan itu dari SD ya. Jadi kalau saya dulu waktu saya ngajar anak-anak SD, ketika mereka belajar PKN, ulangan PKN pada umumnya, mereka tuh semua senang. Kenapa? Karena ulangannya sama, mau dari kelas 3, 4, 5, 6 semuanya sama. Apa coba? Apa lambang negara kita kan? Terus burung Garuda, apa dasar negara kita? Apa semboyan negara kita? Ujung-ujungnya belajar apa? Norma. Seperti yang tadi kalian ucapkan. Sama kan berarti otak kalian sudah terdistrak bahwa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan adalah belajar Pancasila, norma, HAM, kayak gitu. Sebenarnya ini semua benar. Yang kalian sebutkan itu benar. Kita belajar Pancasila, kita belajar HAM, kita belajar norma, kita belajar nasionalisme. Tapi sebenarnya ada satu hal yang terlewat untuk kalian pahami selama 12 tahun kalian belajar PKN sebelumnya. Apa? Coba ada yang bisa nebak kira-kira apa?
yang itu penting banget, tapi ternyata nggak masuk di logik kalian selama kalian belajar PKN. Yang bisa berpikir kritis tentang itu, apa ya kira-kira? Itu padahal kayak, itu tuh kalau kita paham tuh dari SD tuh, kena tuh, gitu, di pikiran kita. Tapi sayangnya, selama orang-orang belajar PKN, jarang banget yang ngena ke situ. Apa coba kira-kira? Interaksi sosial, Bu. Kritik, Bu. Interaksi sosial. Demokrasi. Kritik demokrasi sudah. Oke. Oke, sedikit lagi tadi kena. Cinta negara, Bu. Oke. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah relasi. Oke. Relasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah medium yang bisa menjadi relasi antara kita semua. Masing-masing individu, masing-masing rakyat berelasi kepada negara yang merupakan komunitas. Oke. Itu yang akan kita pelajari sebenarnya. Bagaimana relasi tersebut timbal balik dan berjalan dua arah. Bagaimana kita berusaha menciptakan relasi dua arah yang baik dan sehat terhadap negara. Itu adalah hal yang sangat penting dan poin utama dari sebuah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi, sebentar, saya share PPT-nya. Mana ya? Kok nggak ada sih? Oke, terlihat? Apakah terlihat? Jadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah relasi antara masyarakat dan negara. Maaf, ini panahnya kurang satu. Dan negara masyarakat. Oke? Kita berusaha untuk mempelajari relasi ini. Kenapa? Karena kalau relasi ini sudah berjalan dengan sehat, maka kita akan menciptakan sebuah kedamaian dalam bernegara. Kemudian pendidikan kewarganegaraan juga mempelajari antara relasi, hak, dan juga kewajiban yang harusnya berjalan dua arah. Kenapa seperti itu? Karena kadangkala kita sebagai warga negara banyak meminta hak kepada negara tetapi lupa terhadap kewajiban kita. Nah, itu yang salah. Padahal sebenarnya sebuah hak akan kita dapatkan setelah kita mengerjakan kewajiban. Dan kewajiban hadir ketika kita telah mendapat hak. Jadi keduanya sebenarnya sebuah relasi dua arah. Oke? Sampai sini dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kemudian, nih. Kemudian, sebenarnya tujuan lainnya adalah untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Oke, kalimat ini mungkin nggak asing di kalian, atau jangan-jangan benar-benar asing, ada yang asing di telinga kalian. Coba kalian ingat-ingat, kalimat ini ada di mana? Pembukaan undang-undang. Oke. Undang-undang, Bu. Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945. Ada yang ingat terdapat di alinea berapa? Alinea keempat, Bu. Oke, alinea keempat. Pinter. Berarti masih ingat ya. Jadi tujuan negara kita memang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, mata kuliah ini mencoba untuk bagaimana caranya membantu untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Tapi sebenarnya menurut saya
fokus kita adalah bagaimana menjadi individu atau warga negara yang baik saja itu sudah sangat cukup dan sangat membantu untuk tujuan dan cita-cita nasional. Dan bagaimana caranya akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah saya akan mencoba untuk mengantarkan kalian untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Kenapa ini harus di-highlight? Karena terkadang beberapa kebijakan yang kita ambil itu hanya berdasarkan itu tidak berdasarkan dengan hati nurani kita gitu. Karena kita merasa terhimpit, karena kita merasa mesti melakukan tersebut, sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah bukan hal-hal yang baik dan tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Kemudian saya coba untuk menghantarkan kalian untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan dan cara-cara pemecahannya. Nanti saya akan coba memberikan beberapa studi kasus yang terjadi di negara kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita mengambil langkah ketika menemukan studi kasus tersebut. Kemudian mengenali perubahan-perubahan yang berkembang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke, ini highlight banget karena saya merasa bosen banget dulu belajar PKN karena isinya cuman kayak baca buku, dengerin ceramah, kayak gitu. Dan saya nggak mau mahasiswa-mahasiswa saya merasakan hal yang sama seperti saya. Maka dari itu, saya akan memberikan kalian nanti rujukan seperti lagu, kemudian pentas teater, atau film, atau puisi, dan produk-produk budaya lainnya. Karena ternyata produk-produk budaya adalah sesuatu yang kaya akan perjalanan sejarah bangsa. Dan bahkan mereka, semua produk-produk budaya, bisa merekam hal-hal yang tidak direkam oleh teori-teori. Seperti itu. Oke? Kenapa seperti itu? Nanti kita akan coba ulas. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Oke, ini penting sejarah dan nilai-nilai budaya karena kita bisa belajar dari sejarah sebelumnya untuk masa depan kita berikutnya. Kemudian, landasan Pancasila yaitu ada di pembukaan undang-undang, kemudian zaman dulu kita ada yang namanya Republik Indonesia Serikat di tahun 1949, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar UUD 1950, kemudian akhirnya kita kembali lagi pada Konstitusi UUD 1945. Nah, sebenarnya mata kuliah ini umumnya dan tujuan utamanya untuk menciptakan good citizen. Jadi bagaimana menjadi warga negara yang baik. Tentunya memahami sejarahnya, memahami budayanya, memahami culture-nya. Oke. Kemudian ternyata kita mulai masuk ke materi. Kenapa saya tadi buku rujukannya adalah buku Julia Surya Kusuma? Ternyata kalau kalian kaji, Pancasila itu maknanya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda di antara banyaknya rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Jadi, di Orde Lama, Pancasila itu diamalkan melalui Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Mungkin kalian pernah mendengar Nasakom atau Trisila, kemudian menjadi Ekasila, dan pada zaman Orba dihayati dengan P4 atau TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Nah, contoh pengamalan yang berbeda, contoh pengamalan Pancasila yang berbeda antara Orde Lama dan Orde Baru adalah di zaman Orde Lama, Pancasila dianggap sebagai sebuah pedoman negara yang pada akhirnya menganggap bahwa sebentar. Bu, maaf Bu, Hoiri baru masuk Bu, baru join.
Halo, maaf ada Bu, sedikit maaf gangguan. Bu. Oke, Muhammad Hayri baru join Bu. iya, Maaf, Bu. oke, Saya oke. juga Bagaimana sebelumnya cara salah jadwal Bu. Oke, Ya, Pak. bagaimana cara kita melihat perbedaan pengamalan Pancasila dari satu rezim ke rezim yang lainnya? Di zaman Orde Baru, Pancasila diamalkan sebagai sebuah pedoman yang ternyata menggiring bahwa laki-laki adalah sebuah pihak yang sangat memimpin tinggi apapun keadaannya dan sangat mengungkapkan ketidaksetaraan gender di dalamnya dan menganggap itu adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Nah, di zaman reformasi, pengamalan Pancasila mulai diubah, yaitu menerapkan amalan Pancasila yang di dalamnya terdapat di dalam salah satu sila adalah keadilan. Keadilan tersebut diterapkan melalui adanya kesetaraan gender yang terjadi di masa-masa reformasi. Contoh kecil dari pengamalan Pancasila yang berbeda bisa kita lihat dalam studi kasus. Di zaman Orde Baru, kata-kata perempuan sangat dicoreng karena dianggap superpower. Jadi, di zaman Orde Baru, orang-orang itu nggak ada yang ngomong dia perempuan, tetapi ngomongnya adalah dia wanita. Kemudian, di zaman reformasi, wanita sudah tidak lagi dipakai, jarang dipakai, tetapi digunakanlah kata perempuan yang lebih superpower. Oke, itu salah satu perbedaan pengamalan dalam sistem keadilan yang ada di salah satu sila Pancasila. Kemudian, makanya nggak heran kalau di zaman Orde Baru perempuan-perempuan yang menjadi istri TNI dan sebagainya ikut memiliki seragam dan menjadi perempuan kedinasan. Itu sebenarnya adalah warisan Orde Baru yang ternyata masih diterapkan sampai sekarang oleh negara. Sayangnya penerapan tersebut mulai disadari adanya kesenjangan oleh orang-orang di masa sekarang. Kemudian, Pancasila adalah dasar dari pemerintahan Indonesia, semua peraturan perundangan, aparatur negara dan aparatur pemerintahan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena Pancasila ini adalah dasar dari pemerintahan Indonesia, maka banyak sekali pasal-pasal dan juga kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat kita landasannya Pancasila, tetapi sayangnya mereka menafsirkannya keliru gitu. Ada kekeliruan penafsiran yang pada akhirnya tidak merujuk pada makna Pancasila itu sebenarnya. Kemudian ada landasan filosofis. Ketika kita belajar mengenai Pancasila, ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis, dan ada landasan sosiologis atau sejarah. Kemudian landasan filosofis itu adalah sebenarnya Pancasila itu sudah ada sebelum sebenarnya Pancasila itu sudah diamalkan oleh masyarakat Indonesia dari sebelum Pancasila itu hadir sebagai dasar negara Indonesia. Contohnya, masyarakat Indonesia itu sudah bertuhan, sudah memiliki Tuhan sebelum adanya Pancasila. Oke? Buktinya adalah ada banyak sekali kerajaan-kerajaan berbasis agama sebelum Pancasila ini dibentuk. Itu artinya Pancasila adalah sebuah rumusan yang diambil dari fenomena-fenomena yang sudah ada di Indonesia. Dirumuskan, kemudian dijadikan sebagai dasar negara. Seperti sebuah peneliti yang menemukan sebuah teori, mereka pasti menemukan teori dari hal-hal yang sudah mereka temukan dan sudah ada. Sebelumnya kemudian dirangkum dan tercetuslah sebuah teori. Kemudian uh, landasan yuridisnya adalah pasal 31, kemudian Undang-Undang Nomor 20, kemudian Depdiknas tahun 2006. Landasan-landasan inilah yang membuat kenapa pada akhirnya hari ini kalian mendapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Kalau zaman dulu mungkin ada di antara kalian, saya nggak sempat ngalamin, tapi kayaknya 5 tahun di atas saya itu mengalami yang namanya mata pelajaran dan mata kuliah RUPL. Harus menghafal berbagai macam menteri dan sebagainya. Dan sekarang kalian hanya mendapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari poin yang presentasi tadi, Bu, antara hubungannya yang relasi itu dengan banyaknya poin yang tercakup dalam UUD tadi itu, yang Ibu jelasin itu poinnya kemana ya, Bu? Yang sesuai itu, yang relasi. Yang relasi. Oke, jadi sebenarnya poin relasi itu adalah tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Syahrul. Jadi tujuannya adalah membentuk relasi antara mahasiswa, masyarakat sipil yang tentunya kepada negara. Bagaimana si mahasiswa nantinya eh, bisa menjadi individu yang dapat berelasi dengan baik dengan negara. Itu tujuannya. Seperti itu. Berarti dari relasi tersebut baru penjabaran yang Ibu bilang tadi ya, yang mana poin mahasiswa Iya, itu. betul. Oke, Bu, mengerti, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Cukup. Yang lain bagaimana di pertemuan pertama untuk brainstorming ini? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Untuk materinya nanti di-share nggak, Bu? Iya, tapi di e-learning ternyata belum ada ya mata kuliah kita. Di grup WhatsApp yang kemarin aja, Bu, yang bahasa Indonesia. Oke, boleh. Tapi nanti kalian tolong lapor ke akademik ya, karena e-learning untuk mata kuliah kita belum ada kan. Kayak Siap, gitu. Bu. Mau nanya Bu, itu kalau soal grup masih yang sama apa yang beda Bu? Mau dibikin lagi? Masih Udah sama itu. yang itu aja, nggak apa-apa. Oh, masih sama ya Bu? Takutnya beda lagi. Oke, Bu, oke ntar ini lagi kan ada. puasa, Bu ya. Iya, bentar Berarti lagi kita puasa. ngabuburit di sini, Bu ya. Nah, itu saya mau tanya ke kalian. Kalian gimana enaknya? Ngabuburit online aja online. Sehabis Terus sahur saya kali Bu ya. terus saya kultum gitu ya? Iya, Bu, kuliah 7 menit. Ada Mas, Mas. Oke, Kita, kita bu, tuh bu, perkuliahan di bulan puasa ada berapa kali pertemuan ya? 4, Bu. Kita puasa tanggal berapa ya? Tanggal Tanggal 10. 12, 10. 12. Tanggal berapa? Oh, 12 ya? Tanggal 10. Tanggal 10 Mas. 11, tanggal Tanggal 11. 11. Tanggal 11. Tanggal 11 itu kita udah mulai puasa. Iya. Iya, Bu. Libur Lebaran itu kan tanggal semalam saya dapat kalender akademik. Ini kita sekalian ngomongin itu ya, mumpung pertemuan pertama. Iya, Bu, boleh, Bu. Kita libur itu mulai tanggal 8. Iya, Kan, ya kan? 11 kan kita libur kan, nyepi. iya. 11 libur berarti nggak ada masalah. Berarti yang ada masalah itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 6 itu nggak ada perkuliahan katanya. Minggu Jadi tenang berarti, Bu. jadi tanggal 1 sampai tanggal 20 nggak ada perkuliahan kalian. Libur kah, Bu?
Saya nggak tahu nih. Pokoknya Berarti ditulisnya sekarang tidak ada perkuliahan aja. Tanggal 1 berarti Di sekarang tanggal sampai berapa, tanggal Bu? tenang ya, Bu? Tanggal Hah? berapa, Bu? Coba. Di tanggal berapa tadi? Tanggal 1 1 sampai 10. April sampai tanggal 20 April itu tidak ada perkuliahan katanya. Iya, Itu ini di untuk kalender semua juga mata gitu. kuliah, Bu. Harusnya sih gitu ya, karena ini kalender akademik kampus sih. Ya, Oh, pertemuan kita Senin itu di 18 sama 25. Iya, berarti pertemuan kita hanya di tanggal 18 dan 25. Oke? oh, Nah, oke. kalian mau dimajuin jadi jam 4 sampai jam 6 aja atau gimana? Pulangnya jam 5 sih, Bu. Ya, maksudnya perkuliahannya dimajuin. Iya, Iya, iya. perkuliahannya dimajuin biar kalian bisa buka puasa dan sebagainya atau gimana nih kalian enaknya? Atau mau diubah jadi Sabtu Minggu? Sabtu atau Minggu? Lebih Emang, sahur kali, Bu. emang bisa Gak bisa sahur. sahur. Nggak bisa sahur juga, Mas. Nggak bisa. Habis sahur Nggak berangkat bisa, kerja Mas. pagi-pagi. Iya, Sekalian saya juga nggak mau lah habis sahur. Tidur lagi. sekal- sekalian Kalau ukur aja kalau Bu opsi Suci. ini Bu, kalau opsi asinkronus dengan kuis gimana Bu? Kuisnya esai misalnya gitu. Saya tuh ngerasa lari dari tanggung jawab ya kalau nggak ada pertemuan perkuliahan. Kayak, Iya. emangnya Nah, kalian mau ya kayak gitu? Untuk di bulan puasa aja sih Kalau sebenarnya saya Bu, sih kalau dalam dalam tetap hipotesa aja. saya. Kalau saya kayak ngerasa, masa saya nggak ngajarin kalian gitu. Saya merasa iya. bersalah kayak gitu. Karena dulu saya waktu kuliah kalau dosen nggak masuk, saya kesel banget. Saya malah gabut, Bu, kalau nggak ada kuliah, Bu. Kenapa? Ya, gimana Malah gabut, Bu, dimajuin? kalau nggak ada kuliah. Iya. Jadi Sabtu Gimana Minggu nih? apa jam 4 nih? Iya, Jadi voting. kali Mending jam voting 4 yuk, aja, Bu. Jam 4 nggak apa-apa. voting aja sekarang coba yang jam 4 coba. Jam 4 kayaknya Bu. Tar dulu. Saya kasih voting di WhatsApp aja kalau di sini ribet. Kalian langsung Ya, buka WhatsApp ya. Ya Bu, sama Oke asinkronus Bu. Bu. sama yang tetap Jangan asinkronus. Saya nggak enak. sama yang Masa kultum saya Bu, kultum. digaji untuk tidak mengajar kalian, kan berdosa saya. Tapi kan sebenarnya bikin modul sama itunya kan sebagai bentuk salah satu bentuk tanggung jawab Bu. Kalau saya ini sharing dikit ya, Bu, ya. Saya sempat ngajar di SMA gitu, ngajar IT. Heeh. Terus ada dua kesempatan. Yang kesempatan pertama kesempatan pas COVID, jadi pada PJJ jarak jauh gitu ya. Kesempatan kedua pas Mm-mm. bulan puasa juga. Awalnya emang saya ngerasa juga kayak gitu, nggak ada interaksi gitu ya, jadi nggak ngajar. Apalagi kalau IT lebih senang buat interaksi dan ngeliatin kerjaan Iya. siswanya langsung gitu ya. Tapi eh, ada beberapa siswa yang memang ketika dia asinkronus gitu lebih optimal juga belajarnya karena memang mereka suka baca pertama gitu ya. Cuman nggak tahu ya di sini teman-teman suka baca atau enggak gitu ya. Ya kalau kalau saya sendiri itu cukup membantu untuk menjaring banyak banyak audiens gitu. Apalagi kita kan audiensnya banyak 50-an ke atas gitu ya. Jadi ada yang lebih fleksibel jadwalnya bisa. Mungkin ada yang prefer abis subuh baca langsung ngerjain kuis atau mungkin pas asar atau mungkin malam misalnya abis taraweh gitu ya. Itu buat eh, khususnya di bulan Ramadan lebih enak gitu. Karena di bulan Ramadan kayaknya si rutinitas tiap-tiap individu ini lebih lebih variatif gitu Bu dibandingkan di hari-hari biasa yang notabene pada kerja shift satu shift 2 atau mungkin office hour gitu Bu. Makanya tadi Hmm, saya sempat iya kepikiran sih. itu aja gitu asinkronus. Ya mungkin kalau mau ditambahin voting nggak apa-apa sih Bu. Iya, saya coba share ya. Oke. Saya udah share, bisa kalian lihat dan segera voting biar kita tentukan hari ini. Oke? Jadwal jadwal buka bersama kapan? Ya kita nggak pernah ketemu ya, jangan-jangan kalian juga nggak pernah ketemu nih satu sama lain. Jadwal buka bersama pas azan maghrib ya. Belum, Bu. Belum pernah ketemu sama sekali, Bu. Ketemu Arjuna kangen Bu katanya. kuliah itu kan membangun relasi, bukan hanya mendapatkan teori. Gimana sih?
Jauh-jauh soalnya Bu. Emang di Kan Jakarta apalagi semua kan? kalau saya dari Tangerang, kan apalagi kan kerja Bu. Sulit juga bagi waktunya. Dulu saya kuliah Saya sambil kadang kerja di luar bisa pulau, Bu. nongkrong bareng temen. Kenapa? Siapa yang di Papua? Kadang di luar pulau kita, Bu. Oh, oke. Udah belum di voting? Tapi kalau buat yang mata kuliah jam 7 sampai jam 9 tuh kan tarawih ya. Gimana ya? Kayak terawih aja kamu. Tarawih, Bu. Wis. Ya Bu, saya setiap mau tarawih halangan mulu Bu. Aduh. Nah, ini baru nih. Datang bulan Bisa ya. cari yang lain. Agak lain ini mah. Halangannya dicegat emang ya. Ya kan terawih nggak harus jam 7 sampai jam 9. Bisa terawih sendiri jam 10. Lebih cepat malah kalau terawih sendiri kan. Benar Bu, sama zikir sebelum tidur ya Bu. Iya. Ini teman-teman pada asinkronus semua jadinya. Iya ya, banyak ya. Mungkin solusi Bu. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya sambil ngobrol-ngobrol. Kan maghrib setengah 7 Tapi kan. tapi kalau asinkron Ibu bikin materi di e-learning berarti terus ada video apa cuman kayak itu doang Bu? Kayak tugas gitu Bu? Saya sih langsung pikiran nih idenya kalau misalkan asinkron mau kayak gimana. Sebentar ya, Kalau kita tunggu dulu. Ya, polling sementara asinkronus masih menang memimpin. Ya persentasenya 50 banding enggak 50 deh ini mah. 50 Jangan banding ada yang sakit hati. banding apa nih? Banding apa nih? Banding Tapi mata kuliah lain gimana? Kalian baru kuliah saya ya? Iya Bu, nanti kita ajuin juga buat asinkronus Bu. Enggak, maksudnya Oh kalian enggak. baru kuliah hari ini ya sama saya ya? iya, Betul. iya Bu. Oke. Kalau Hmm, kalau untuk asinkron kemarin kita sama ah, Bu Evi Bu. Bu Soal Evi itu siapa? Bu Aljabar Bu, Evi matematika. Aljabar Bu. Iya, itu Beliau cukup seperti sukses apa? Bu. Beliau seperti Beliau apa? itu dia kadang bikin tugas, kadang ada modul juga, terus kadang bikin video di YouTube-nya gitu Bu. Oke, oke. Hmm, oke. Oke, ternyata asinkronus itu banyak ya. Karena banyak yang asinkronus, maka kita putuskan bahwa saat di tanggal berapa tadi? 15, tanggal berapa? 18.25 ya. 18 dan 25 perkuliahan kita akan asinkronus, jadi tidak ada Zoom. Nanti saya akan membuatkan materi dan juga latihan untuk kalian. Karena kalau saya kasih materi doang, saya nggak tahu kalian baca atau lihat materinya. Oke. Jadi sebagai bentuk penilaian saya, nanti akan saya kasih tugasnya juga, latihannya. Tugasnya selipin Untuk di materi Bu, biar kelihatan yang baca siapa. Enggak dong, saya mah baik. Materinya nggak harus dibaca. Nanti saya kasih beberapa rekaman video yang bisa kalian tonton dan bisa kalian simpulkan sendiri untuk latihan tugasnya. Oke, seperti itu aja ya, berarti ya. Oke Bu, baik. Ya, mungkin Setuju ya, soalnya berarti. soalnya C4 sampai C6 gitu Bu. Oke, setuju ya, berarti ya, kayak gitu ya. Setuju Bu. Setuju Bu. Oke. Kemudian kira-kira ada lagi nggak yang harus dibahas untuk perkuliahan kita? Ada ada yang ingin ini mungkin saya terlewat. Ada lagi Kalau kontrak belajarnya sama Kak Bu, sama bahasa Indonesia. sama di saya sistemnya nanti pengumpulannya di akhir ya kayak kemarin. Dan pastikan kalian mengumpulkan dan jangan dikunci nanti ya untuk tugas-tugas kalian kalau share di Google Doc. Pokoknya semuanya Baik, by Google Doc ya. Karena oke Bu. kalau e-learning itu kan dia nggak berurutan ya e-learningnya ya. Dan itu
sangat membuat saya kesulitan saat menginput nilai. Saya takut ada yang salah nama, kemudian terlewat. Makanya solusinya adalah saya bikin Google Sheet kayak kemarin gitu. Oke? Oke, Bu. Kemungkinan juga blog kalian masih akan terpakai karena beberapa tugas akan dialokasikan ke blog. Oke? Baik. Nah, lo yang bayar web gimana tuh? Murah kan bayar WordPress? Kenapa harus bayar? Iya, kenapa harus bayar? Kan ada yang gratis. Emang ada yang bikin bayar? Kayaknya kemarin saya cek nggak ada deh blogger sama WordPress semua yang Saya gratis. bayar, Bu. Oh, Kemarin kamu katanya ada bayar? yang bayar. Oh, itu. Domainnya bayar, Bu. Domainnya bayar, Bu. Cuman kan memang ya sudah punya dari lama, jadi dipakai aja. Oh, oke. Oke, berarti kayak gitu ya tugasnya ya. Kita Spill, Bu, mencoba spill. spill apa? Tugasnya apa? Kalian tahu nggak sih kalau kalian mau belajar tentang sejarah dan kewarganegaraan yang paling terdekat saat ini adalah kalian bisa nonton film Exil. Ada yang udah pernah nonton? Ada yang udah nonton? Apa, Bu? Lagi tayang Film tuh di film X1. apa? Exil, Exil, Exile. Exil. Jangan Exile. sosokan Inggris. Exil, Exil. Ada yang nonton? Udah nonton? Nonton di mana, Bu? XX1. Belum Kalau nggak belum salah di Jakarta itu cuman di Plaza Senayan, di Tangerang itu cuman ada di Aeon mana gitu. Tadi kata Baru anak. mau nonton Ex Huma, Bu. baru nonton Beneran agak deh. lain, Bu, kemarin, Bu. Ex Huma. Beneran deh. Kemarin Avatar, Bu. Kalian nonton Exil deh. Kalian bakal tahu sejarah tentang Indonesia di situ yang benar-benar relate karena itu seperti dokumenter dan sangat nyata. Kalian bisa Ibu nonton itu. udah nonton Dirty Vote, Bu? Belum habis. Walaupun bagus tapi sangat membosankan bagi saya. Nontonnya sama ibu biar sekalian dijelasin, Bu. Oke, kalian bisa nonton Exil. Pertama, film-film yang saya rekomendasikan untuk pembelajaran sejarah dan kewarganegaraan. Pertama, Exil, yang lagi tayang di bioskop saat ini. Yang kedua adalah Laut Bercerita, yang diambil dari novelnya Leila Eskudori. Judulnya sama, Laut Bercerita. Hanya saja Laut Bercerita tidak diputar di bioskop-bioskop komersial dan juga tidak tayang di streaming seperti Netflix dan sebagainya. Tapi kalian bisa nonton Laut Bercerita ketika PH-nya itu mengadakan nonton bareng dan cukup sering mengadakan nonton bareng plus pengkajian tentang film tersebut. Itu dua film yang menurut saya bagus untuk memahami tentang sejarah bangsa kita. Sayang Oke. cuma bentar, Bu. Tayang di mana itu? Laut Bercerita pernah emang ya tayang Enggak, di di XX? itu di yang screeningnya. Pantau IG-nya Bu Prita. Iya, Kemarin di Zoom kan terakhir. iya. Jadi dia suka nobar-nobar kayak gitu doang. Nah, kalau ada nobar-nobar kayak gitu, kalian bisa tonton tuh Laut Bercerita. Ya, Bagus. durasinya pendek banget tapi Bu, ya, memang short Mm-mm. movie sih ya. Short tapi sangat ngena gitu. Kan Tapi kalau pastikan kalau bukunya nonton tebel itu tuh kan. kayaknya baca dulu, Bu. Sebenarnya nggak perlu karena kayaknya nonton aja udah paham gitu. Karena alurnya bagus, progresif gitu. Tapi Cuma ada kalau beberapa kalian yang mau di buku baca, nggak ada ya. iyalah pasti. Kalau kalian mau baca dulu, kalian bisa baca beberapa rekomendasi karya produk budaya itu atau karya sastra yang mengulas tentang sejarah Indonesia dan kewarganegaraannya. Ada yang pertama novel Pulang, Pulang tapi bukan Terelie ya. Pulang Leila Eskudori, Laut Bercerita Leila Eskudori. Itu bisa kalian baca dua novel beliau, Pulang dan Laut Bercerita, itu sangat bagus. Dan ada Saman, Saman dari Ayu Utami, itu juga bagus untuk dibaca untuk memahami sejarah bangsa kita. Oke. Terus ada A.A. Nafis, kumpulan cerpennya A.A. Nafis itu juga bagus untuk dibaca. Judulnya Jalan Lain Menuju Roma. Itu ada tentang ilmu-ilmu tentang kewarganegaraan di dalam cerpen-cerpennya, terutama di masa-masa bagaimana terbentuknya Pancasila dan era penjajahan di Indonesia. Seperti itu.
banyak sebenarnya. Kalian bisa belajar banyak sekali tentang sejarah dan kewarganegaraan dari produk-produk yang tidak formal seperti buku-buku teori, buku-buku perkuliahan, tapi justru akan lebih ngena kalau kalian nonton atau mengkonsumsi produk-produk budaya seperti itu. Gitu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Sudah maghrib. Apakah kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pertama? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Sudah ke Cukup brainstorming jelas, atau Bu. udah tahu ya. Nanti kita ini satu semester mau ngapain udah tahu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kuliah saya. Semoga perkuliahan kita satu semester ini berjalan dengan lancar seperti sebelumnya. Semangat beraktivitas kembali dan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini masih ada matkulnya, Mas. Sudah, kita pulang. Tadi Apa, Mas? udah absen belum sih, Mas? Ya Mas, lanjut lebaran lagi. Ini saya ketinggalan ini belum di absen, Mas. Gimana ya? Telat tadi Enggak Mas, tadi salah masuk ini apa tuh? Matkul nungguin Nggak sejam masukin tuh, lumayan. nggak di absen Mas. Oh, nggak ada absen. Soalnya tadi di grup bilangnya absen. Berarti ini udah gak ada matkul lagi nih, Mas. Mas.